Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Francisco dari kelas 101 dari kelompok 3 selaku ketua. Saya akan menjelaskan tentang identitas sosial, tindakan sosial, dan interaksi sosial di bawah naungan Bapak Alfrensanius, SPD, MPD. Nama saya Aulia Zirajri Najia dengan absen nomor 7. Perkenalkan, nama saya Jessica Farah Putri dengan absen 15. Perkenalkan, nama saya Dila Aljanita dengan nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Desya Putri Medika dengan nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Asenina Cerita Bim, saya absen 2. Perkenalkan, nama saya Anugrah Agung, nomor absen 6. Perkenalkan, saya Gazamri, nomor absen 14. Saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu-individu, individu kelompok, kelompok dan kelompok. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai interaksi sosial jika seorang individu melakukan aksi kemudian mendapatkan reaksi sebagai balasannya. Ini saya akan menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat. Kita bisa membedakan kontak sosial berdasarkan cara. Berdasarkan cara ada dua. Yang pertama, kontak langsung. Kontak langsung adalah kontak yang bertemu secara langsung atau kita menemui individu itu seperti tersenyum, menyapa, dan lain-lain. Yang kedua adalah kontak secara tidak langsung. Kita bisa menyebutkan kontak secara tidak langsung adalah kontak yang terjadi di media sosial. Dua, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada tiga. Yang pertama, kontak antar individu. Kontak antar individu kita bisa memberikan contoh seperti seorang anak mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari keluarganya. Yang kedua, kontak antar kelompok dengan kelompok, yaitu siswa kita bisa memberikan contoh pertandingan sepak bola antar siswa SMA Jakarta. Yang kedua, kontak antar individu dan kelompok. Kita bisa memberikan contoh seorang guru yang sedang mengajarkan tarian kepada siswanya. Tiga, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ada dua. Yang pertama, kontak positif. Kontak positif biasanya lebih mengarahkan ke kerjasama. Yang kedua, kontak negatif. Kontak negatif biasanya lebih mengarahkan ke pertentangan atau ke perkelahian. Yang keempat, berdasarkan tingkat hubungan. Ada dua. Yang pertama, kontak primer. Kontak primer adalah kontak utama, yaitu kontak yang bertemu secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah tindakan seseorang atau individu untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Menurut Basroni, ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu. Ciri-ciri tersebut merupakan dasar terbentuknya suatu interaksi sosial. Jika suatu interaksi diulang-ulang dan bertahan dalam waktu yang sama dan lama, tercipta suatu hubungan sosial. Ada juga pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial harus didasarkan pada A. Kebutuhan yang nyata, B. Efisiensi, C. Efektivitas, D. Penyesuaian dengan norma yang berlaku, E. Penyesuaian daripada kebenaran, F. Tidak memaksakan secara mental maupun fisik. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda. Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti sosial, baik diri sendiri maupun bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan bentuk tindakan sosial. Bentuk tindakan sosial itu dibagi jadi 4, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, 2. Tindakan rasionalitas orientasi nilai, 3. Tindakan afektif, dan 4. Tindakan tradisional. Tindakan tersebut
dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari tindakan ini tidak bersifat mutlak, melainkan seseorang dapat memilih tujuan. 2. Tindakan rasionalitas berorientasi. Tindakan ini dilakukan tidak hanya memperhitungkan manfaat bagi dirinya sendiri, melainkan juga mempertimbangkan penilaian dari masyarakat. Tujuan pribadi dari tindakan tersebut tidak terlalu dipertimbangkan. Yang penting, tindakan tersebut baik dan benar menurut penilaian masyarakat. 3. Tindakan afektif. Tindakan ini dilakukan dengan dibuat-buat dan didasari oleh perasaan atau emosi dan kepura-puraan seseorang. Tindakan ini tidak dapat dipahami atau irasional. 4. Tindakan tradisional. Tindakan ini didasarkan atas kebiasaan dalam pengerjaan sesuatu di masa lalu atau dilakukan oleh orang-orang terdahulu tanpa diperhitungkan secara ekonomis. Tindakan sosial terbagi menjadi dua. Satu, tindakan sosial pemahaman dan penafsiran. Dalam sosiologi, tindakan sosial terbagi menjadi 5 ciri, yaitu 1. Tindakan nyata bermakna subjektif, artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh individu akan selalu ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari tindakannya tersebut. B. Tindakan nyata bermakna membatin dan subjektif. Tindakan seseorang yang ditanggapi oleh orang lain sehingga pelaku tindakan akan merasakan pengaruh dari respon tersebut. Tindakan nyata berpengaruh positif. Suatu tindakan yang berpengaruh positif dari suatu situasi, maka tindakan tersebut akan diulang. Setiap tindakan yang dilakukan individu senantiasa akan diulangi apabila tindakan yang dilakukan mendapatkan kepuasan bagi dirinya. D. Tindakannya diarahkan kepada seseorang. Tindakan sosial tidak dilakukan pada benda mati, melainkan kepada orang lain agar tindakannya tersebut mendapatkan tanggapan sesuai dengan harapan si pelaku tindakan. Individu lain dan terarah kepada orang lain. Seseorang tidak saja melakukan tindakan untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain, melainkan dapat pula seseorang memberikan tanggapan terhadap orang lain yang melakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Trisha Rizky Arya. Saya berasal dari kelas 11. Saya di sini ingin menjelaskan tentang identitas sosial. Identitas sosial atau bisa disebut social identity adalah keterkaitan, keterlibatan, kepedulian, dan kebanggaan yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi, nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Saya akan menjelaskan komponen-komponen identitas sosial. Ada 3 macam menurut Campbell 1982, yaitu yang pertama komponen kognitif. Kesadaran kognitif terhadap keanggotaannya terhadap kelompok seperti kategorisasi diri. Yang kedua ada komponen evaluatif, merupakan nilai positif dan nilai negatif yang dimiliki oleh individu terhadap kelompoknya, seperti contohnya grup self-esteem. Lalu yang ketiga ada komponen emosional, merupakan perlibatan emosional terhadap kelompok, seperti contohnya. Saya akan menjelaskan fungsi identitas sosial. Fungsi identitas sosial bergerak untuk membantu menunjukkan rasa percaya diri yang lebih tinggi dan efisien serta. Fungsi identitas sosial yaitu untuk membantu menemukan jati diri serta rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Adapun output group adalah suatu kelompok yang diperselisihkan jelas berbeda dengan in-group. In-group bisa merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan merasakan suka pada in-group. Menurut para ahli, menurut Jackson dan Smith 1999, identitas sosial dapat dikonsepkan ke dalam 4 dimensi, yaitu persepsi dalam konteks, antar grup atau kelompok, daya tarik in-group, dan keyakinan saling terkait, dan depersonalisasi. Menurut Maron 2005, terdapat 4 dimensi atau aspek yang mengonseptualisasikan identitas sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Persepsi antar kelompok. 2. Daya tarik in-group. 3. Keyakinan saling terkait. Dan 4. Depersonalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menutup tentang presentasi materi sosiologi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.